Sahabat Katolik, mungkin bagi Anda yang belum tahu, sering bertanya-tanya mengapa saat masuk pintu gereja, umat Katolik akan mencelupkan tangan ke tempat air suci dan membuat tanda salib. Setelah itu, ada yang langsung berlutut, ada yang berjalan hingga ke tempat duduknya, barulah berlutut, kemudian duduk. Saat berlutut tersebut, umat Katolik akan menundukkan kepala memberi hormat. Apa yang dihormati? Altar, patung, tabernakel, salib, panti imam, atau apa? Ternyata, umat Katolik memberi hormat kepada 3 hal ini saat memasuki pintu gereja. Berikut penjelasannya. Pertama, tabernakel. Tabernakel adalah sebuah benda rohani yang sangat penting dalam sebuah gereja. Karena dalam tabernakel inilah disimpan hosti kudus, tubuh Kristus yang tidak habis dibagikan kepada umat saat perayaan Ekaristi. Tanda bahwa di dalam tabernakel terdapat hosti kudus adalah lampu berwarna merah yang menyala sepanjang hari di dekatnya. Lampu tersebut tidak akan pernah padam atau tak boleh juga dimatikan. Umat Katolik yang memasuki gereja memberi hormat kepada hosti kudus tersebut karena hosti itu sudah dikonsekrasi dalam doa syukur agung. Umat Katolik menghormati hosti kudus tersebut karena ialah simbol kehadiran Kristus yang paling nyata. Yang kedua adalah altar. Selain tabernakel yang berisi hosti kudus, umat Katolik juga menghormati altar, tempat kurban persembahan dalam perayaan Ekaristi. Altar dalam sebuah gereja sangat penting karena melambangkan Kristus yang mengorbankan dirinya. Di masa lalu, saat pembuatan altar, akan ditempatkan relikwi dari salah satu santo atau orang kudus dalam gereja Katolik. Karena itu, imam pun saat sampai atau hendak meninggalkan altar akan menundukkan kepala dan mencium altar. Yang ketiga adalah salib dan patung. Benda-benda rohani lainnya seperti patung dan salib pun mendapat penghormatan dari umat yang memasuki pintu gereja. Itu karena melalui simbol-simbol inilah umat Katolik merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam gereja biasanya ada salib kecil yang diletakkan di dekat altar. Salib besar di tembok atas panti imam, patung Santo Yosef, dan patung Bunda Maria. Inilah benda-benda rohani yang punya peranan sangat penting dalam sebuah gereja, sehingga umat Katolik wajib menghormatinya saat memasuki pintu gereja. Demikianlah penjelasan tentang mengapa umat Katolik selalu berlutut atau hormat apabila mereka masuk dalam gereja. Semoga penjelasan ini memberikan dampak positif akan perkembangan iman kita kepada Tuhan melalui simbol yang ada di dalam gereja Katolik.